Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak bersama-sama ceramah dari Abah Guru Sekumpul Syekh Kiai Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Qala Sayyidul Imam Muhammad bin Ahmad bin Ja'far bin Qutb Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ujar Habib Muhammad bin Habib Ahmad bin Habib Ja'far bin Qutb Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Al-qada'u la mahisa anhu wasyari'ah tattabi' wasyari'ah tattabi' an ghairi ifratin wala tafrid wala ghulu. Bermula takdir Allah tidak bisa kita lepaskan sama sekali. Coba kalau misalnya sudah badan kita dijaga kesehatan, makanan, minuman, istirahat, rumah kita sudah dipasangi obat nyamuk dan sebagainya, luar-luarnya sampai 500 meter sekelilingan sudah disemprot, tapi namun takdir Allah tetap datang demam berdarah nyamuk mengikut seikung kemudian menjalar ke lain-lain. Itu contoh saya berusaha siang dan malam ke luar negeri, ke dalam negeri tanpa guring. Kalau takdir Allah kada bisa dilepaskan, tetap hutang nang ada banyak, kada berujung-ujung. Memang takdir. Bawa obat pas itu kemari kada mau baik, malah bertambah efek samping dari obat. Memang al-qada la mahisa anhu. Kalau sudah takdir Allah tidak bisa kita melepaskan daripada, harus terima dengan ridha dan sabar. Jadi kepada diriku, kepada biniku, kalau sudah aku sebagai laki ikan garing, penyakitnya kada kawa diobati karena kista belum ada obatnya, anak kita juga karena demam berdarah belum mendapat obatnya juga, virusnya itu kada bisa dimatiin. Itu sudah takdir Allah, kita terima dengan ridha dan sabar. Tapi usaha tetap jalan, tetap kita berobat dan sebagainya, berdoa kepada Allah. Emang kalau kita manusia tetap ada sedih dan sakit hati karena diri sakit, anak pun sakit. Penyakitnya belum ada lagi dapat obatnya, memang sedih, tapi kita terimalah dengan ridha dan sabar. Dan kalau terjadi yang tidak diinginkan, misalnya meninggal dunia, memang takdir Allah begitu, kita tidak bisa. Abah kita udah kada ada lagi, kai kita udah kada ada lagi, memang semuanya milik Allah. Ya mudah-mudahan lah ulun dan bini ulun tahan menghadapi segala macam ujian. Jangan menyalahkan pemerintah, kenapa pemerintah asik kampanye, kada ada lagi menyemprot-nyemprot kampung. Jangan menyalahkan pemerintah. Janji aja bunyi hendak meningkatkan kesehatan di masyarakat macam-macam, tinggal janji. Jangan itu, jangan. Kita harus kembali kepada pendapat Ahlus Sunnah Jamaah, al-qada la mahisa anhu. Kalau takdir Allah, jangan kita menolak-nolaknya, harus terima dengan ridha dan sabar. Tapi wasyari'ah tattabi', tapi syariatnya, usaha ikhtiarnya engkau jalankan. Berobat, disemprot, obat nyamuk, itu minum banyak, makan banyak, itu antibiotik dan sebagainya, tetap syariat tetap jalan. Doa, burdah dibaca, yasin dibaca, berdoa mudah-mudahan penyakit hilang, mudahan umur panjang, mudahan selamat dunia akhirat. Itu aja. Jangan banyak pikir, jangan. Pokoknya takdir diterima, syariat, usaha ikhtiar jalan. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Dokter jangan disalahkan, gara-gara dokter ini terlambat jadi sampai terjadi gini. Jangan menyalahkan dokter, jangan. Dokter itu hamba Allah, jangan disalahkan. Tambah dosa lagi, penyakit tetap, dosa bertambah, nggak ada untungnya. Umpame salekate mati aja, tapi syariatnya min ghairi ifrat wala tafriq wala ghulu.
Jangan kita itu ifrat, terlalu limpah, wala tafrid, terlalu kurang, wala ghulu, habis-habisan. Jangan. Nah, contohnya kalau kita berobat, diperiksa kemampuan. Kalau mampu di rumah sakit, duitnya ada, nama nunggui ada, silakan. Kalau kada mampu, sekadar kemampuan, jangan melimpati batas kemampuan. Caranya melaksanakan syariat, jangan melebihi kemampuan kita. Berobat sekadar kemampuan kita, jangan menyusahkan orang lain. Berobat itu syariat perintah Allah. Batasnya fattaqullah mastata'tum. Kamu mengerjakan perintah Allah, dilihat kesanggupan. Kesanggupan. Jadi kalau ada orang kada berobat lawan dokter, jangan dicela. Apa nyawa juga kada berobat jadi matiin kayak ini. Inya kada sanggup berobat, duit kada ada, mau apa? Enak aja pantang-pantang sehat. Orang garing kada bawa obat, mencela maki udah bari duit kada, mencela maki pulang. Nyawa dua nang salah kenapa garang sudah tahu aja patah kada diurut. Macam apa nak mau urut, namun kada bisa duit gasan mau upah pak urutan. Paksa diurut selongan aja. Lawan minyak kayu putih. Padahal patah di satu minyak kayu putih datang di mana, masuk akal baik. Handaknya aja mau obat, anak juga mau urut, duit tidak ada. Nang sugi-sugi gua aja apik bener, pendeta mana kalau mau balik duit ke jangan menyalahkan nang sugi. Ini hamba Allah juga. Kita ini hobinya menyalahkan orang. Padahal diri kita banyak aja yang perlu disalahkan. Oleh sebab itu guru ulun bawa siap, diantaranya guru abah dan nini ulun sendiri. Cari kebenaran orang dan cari kesalahan seorang. Cari kebenaran orang, di mana benarnya orang itu, dan cari di mana kesalahan seorang. Itu nasihat guru-guru ulun, diantaranya abah dan ini. Jangan terbalik, mencari kebenaran seorang, melihat kesalahan orang. Ini terbalik ini. Akhirnya jadi balalan neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Sembahyang kalau kita kawa berdiri kada boleh berduduk. Kalau kita kawa berduduk kada boleh kita berabah. Ya toh? Nah kalau kita kada kawa berdiri, dikarasi berdiri, Tuhan kada menyuruh itu limpat pengarannya melaksanakan syariat. Akhirnya rabah mendagui. Orang kada kawa berdiri, mau dikarasinya berdiri rabah, limbah rabah panah aja. Kadanya panah apa? Tungarannya mau. Jadi sekadar kemampuan, kalau bahasa orang Banjar, sekadar tangan kawa menjapai, sekadar kekuasaan. Begitu juga calon-calon yang bakal duduk di mana-mana, lihat dulu kesanggupan sampean. Kalau sampean sanggup di tengah, sekadar kemampuan, jangan melimpati kemampuan. Pas. Pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar bahwa doa itu bermanfaat. Lalu berubah tulisan nang lilal mahfuz tadi dengan berkat melaksanakan suruh Allah, yaitu ud'uni astajib lakum. Berdoa kamu kepada aku mengabulkannya. Dalilnya yang mu'allaq tadi bisa berubah-ubah, yaitu firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu. Allah kuasa menyapu yang ditulis itu, dan kuasa pula menetapkan tulisan itu. Jadi kalau bisa berubah, bisa tetap, di sini masuk doa.
doa. Wa indahu ummul kitab, Quran sambungannya ayat itu tadi. Di sisi Allah sahajalah nang bujur-bujur ilmu. Jadi bahasa kitanya tak, ya tadi mubrom ya lawan mu'allaq. Nang mubrom Rasul pun kada tahu, wali kada tahu. Nang kasyaf hatinya bersih melihat tulisan itu tadi di Lauhil Mahfuz. Contohnya Lauhil Mahfuz itu adalah seperti kertas, nang di sana ada tulisan macam-macam. Hati Rasul, hati wali seperti cermin yang bersih. Apabila hati dihadapkan kepada Lauhil Mahfuz, maka nampak di hati apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz sana. Jadi bukan melihat dengan mata. Di hatinya ini ada nang tertulis di Mahfuz, ada di hatinya Tuan Wali tadi, ada di hati Rasul tadi ada. Tapi ini bisa berubah. Nah, bisa berubah. Nah, misalnya tahun 2004 bakal terjadi itu, misalnya, lalu berdoa, berubah tulisan tadi. Setiap doa tidak ada pang yang jahat, semua doa yang baik. Orang nang susah minta supaya cukup. Orang jahil minta supaya paham. Minta orang nang sakit minta supaya sehat. Nang kaya itu, orang nang rumah tangganya daur supaya aman. Minta. Walaupun sudah ada tulisannya dan dilihat oleh wali dan dilihat oleh nabi, tapi doa masih bisa merubah tulisan tadi. La yaruddul qada'a illa du'a'u. Hadis nabi. Yamhullah ma yasha wa yuthbit. Adapun nang mubram wa indahu ummul kitab. Jadi kita kada tahu nang mubram itu. Oleh sebab itu baik-baiklah sangka dengan berdoa. Kalau ada orang Islam yang maksiatnya luar biasa, kita baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada orang Islam yang luar biasa maksiatnya itu. Kita menyangka Allah mau aja memperbaiki orang itu. Orang itu mau aja memperbaiki dirinya dengan taubat.